Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diluluskan dari madrasah Ramadan insyaallah dengan ijazah takwa di tangan kita masing-masing, di dada kita masing-masing, yang semoga kelulusan itu adalah kelulusan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang mencintai beliau mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang pertama kali saya ucapkan di majelis kita saat ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang saat ini kita masih dalam keadaan berbahagia merayakan hari raya besar Islam, yakni hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Materi kita pada sore hari ini adalah terkait dengan yang sebenarnya secara sepintas-sepintas pernah disampaikan dalam kajian-kajian kita sebelumnya yang kiranya berkaitan. Namun khusus malam hari ini kita coba akan kaji secara lebih mendalam, yang sebenarnya barangkali membutuhkan waktu lebih panjang, tapi mudah-mudahan mencukupi sampai waktu Isya, terkait dengan fenomena LGBT yang memang fakta real ada di masyarakat kita, tapi yang semestinya tidak dipromosikan, yang semestinya tidak dipublikasikan oleh orang-orang tertentu, meskipun pihak-pihak tertentu itu juga tidak setuju atau tidak mendukung. Maka apa yang telah dilakukan oleh seorang selebritis di tanah air kita, Dedi kok begitu gitu. Dedi kok begitu, sejatinya tidak bijaksana untuk kondisi masyarakat kita di tanah air ini. Kalau di negeri-negeri barat yang memang telah melegalkan LGBT, tidak masalah untuk kemudian ada promosi di situ, ada publikasi di situ. Tapi tidak dengan di negeri kita. Karena negeri kita meskipun menggunakan sistem demokrasi, tetapi bukan demokrasi sekuler liberal, bukan demokrasi yang sebebas-bebasnya. Demokrasi yang dianut oleh negeri kita adalah demokrasi berketuhanan berdasar sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Maka nilai apapun, fakta apapun yang bertentangan dengan konsep ketuhanan, konsep keagamaan, itu tidak diterima di negeri kita. Oleh karenanya tidak boleh dipromosikan, tidak boleh dipublikasikan. Orang mau mengaku Tuhannya bantal guling di sebuah negeri demokrasi yang kemudian menganut asal tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan dan ketentraman masyarakat umum. Dia mau nyembah itu bantal guling dengan cara apapun, dengan seyakin-yakinnya apapun, ya dia bebas. Tetapi kemudian ketika dipromosikan, dipublikasikan, membuat kegaduhan, membuat ketidaktertiban, maka dia terkena hukum di sebuah negara demokrasi.
Jadi apapun alasannya adalah tidak bijaksana. Om Deddy ikut secara tidak langsung dan meskipun dirinya menyatakan tidak mendukung, kemudian mempromosikan di podcastnya tersebut. Saya tidak promosi podcastnya Deddy Kobuzer ya. Tapi ini sudah diketahui bersama, bukan rahasia. Oleh karenanya kita mulai dari bagaimana pandangan agama kita, karena ini tidak boleh lepas. Sebagai seorang muslim, apapun persoalannya, apapun permasalahannya, yang harus pertama kali ditinjau untuk mencari pegangan, untuk mencari solusi, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam hal ini kita selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yakni terjadinya praktek homoseksualitas, praktek liwat, menyukai secara seksual terhadap sesama jenisnya, baik laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Di antaranya adalah surah Asy-Syu'ara ayat 160 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akadzabat qaumul lutil mursalin. Kaum Lut itu kadzabat qaumul lutil mursalin. Kaum Lut itu telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut itu berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Dari sini saja sudah dapat kita ambil poin bahwa segala bentuk penyimpangan dari agama, dari nilai-nilai agama, itu berawal karena tidak beriman, karena tidak memiliki ketakwaan. Inni lakum rasulun amin. Sungguh, kata Nabi Lut, aku ini seorang rasul yang terpercaya, yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alakum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku itu enggak minta imbalan apapun kepadamu atas ajakan yang aku serukan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Aku enggak punya harapan lain-lain, enggak minta digaji, enggak minta diapa-apakan, diberikan apapun dengan ajakan ini. Az-zikrana minal alamin ata'tuna wa tadruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks, dan kalian tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kalian? Jelas kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kaumnya menjawab, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, "Hei Lut, kalau engkau enggak berhenti juga larang-larang kami, ajak-ajak kami, nyalah-nyalahin kami, maka engkau termasuk orang-orang yang terusir. Kalau engkau Lut masih begitu saja, kami usir engkau ini," kata kaumnya ini. Jadi enggak terima didakwahi. Qala inni li'amalikum minal qalin. Lalu berkata Lut, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Ini mengajarkan bahwa kita harus benci kepada perbuatan munkar. Kalau liwat itu, homoseksualitas itu kan fahisyah nanti disebutnya. Fahisyah itu yang efeknya sangat luas gitu. Jadi yang tidak hanya berefek negatif, berefek buruk kepada pribadi dan keluarganya saja, tetapi efek perbuatan itu sangat luas, masyarakat keseluruhan terkena.
Jadi kita harus benci kepada perbuatan munkar, perbuatan buruk. Tapi kita tidak harus benci kepada orangnya. Kalau kita benci kepada orangnya, dakwah nggak jalan. Kita tetap harus ajak orangnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang munkar itu. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lalu kemudian Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu Allah berfirman, kami selamatkan dia bersama keluarganya semuanya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, yaitu istri Nabi Lut sendiri, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Ini menunjukkan bahwa yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku seperti ini bukan hanya pelakunya saja, tapi juga pendukung praktek seperti itu. Istrinya Nabi Lut ini normal. Beliau menikah dengan Nabi Lut, artinya normal, punya anak pula perempuan, dan tidak punya rangsangan seperti itu, orientasi seksual seperti itu, dan tidak juga mempraktekannya. Tapi istri Nabi Lut ini mendukung perbuatan kaumnya itu. Maka ketika ada dua malaikat yang menyerupai seorang pemuda bertamu kepada Nabi Lut di rumahnya dengan diam-diam, tapi kemudian ternyata pemuda-pemuda kaumnya itu mendatangi karena mereka mengetahui ada dua pemuda tampan datang ke rumah Nabi Lut. Mereka tahu itu dari istri Nabi Lut yang mengabarkan kepada kaumnya ini. Makanya ketika pergi untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut dan kaumnya, istri Nabi Lut itu ikut pula, hanya tertinggal sangat jauh karena hatinya bersama kaumnya. Jadi kepalanya ini nengok terus ke belakang. Sehingga ketika dijatuhkan azab itu, maka terkenalah istri Nabi Lut ini. Wa amtarna alaihim thumma dammarnal akharin wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul mundirin. Dan kemudian kami binasakan yang lain, kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Kemudian surah Al-A'raf ayat 80-81. Wa lutan id qala liqaumihi ata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum la ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, yang dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah ini yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Jadi teladan dalam tanda kutip, teladan pertama perbuatan-perbuatan seperti ini itu kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, di negeri Sodom itu. Sebelumnya umat-umat sebelum Nabi Lut tidak ada yang mengerjakan seperti itu. Maka Nabi Lut dengan sangat berduka mengatakan, kenapa kalian berbuat seperti ini? Perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Lalu dalam Al-Ankabut 28, a'innakum lata'tunar rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu utina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki
lalu menyamun. Menyamun itu begal kalau sekarang ya. Membegal, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Maka kemudian jawaban kaumnya itu adalah, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dan kita tahu bahwa komunitas-komunitas LGBT itu para tokohnya itu sampai mengatakan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Lut ini. Kalau memang kami salah dan kami akan kena azab, mana azab Allah? Coba datangkan azab Allah itu. Jadi dia tantang azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat 77-79, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun asib wa ja'a qaumu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatik min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Jadi ketika datang utusan Allah, dua malaikat kepada Nabi Lut. Nabi Lut itu jelas karena malaikat ini menyerupakan diri dua pemuda tampan sekali gitu. Gagah sekali. Nabi Lut merasa susah dan merasa sempit dadanya dengan kedatangan mereka ini. Gimana ini? Ada dua pemuda datang bertamu ini. Kalau ketahuan oleh kaumku, bahaya ini gitu. Lalu kemudian Nabi Lut berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan ternyata benarlah datang tuh kaumnya. Cepat-cepat, bergegas-gegas gitu. Karena apa? Dikasih tahu oleh istri Nabi Lut. Di suamiku datang tamu, dua pemuda ganteng-ganteng. Yang sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lalu Nabi Lut berkata, hei kaumku, inilah saja putri-putriku nih, cantik-cantik. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidakkah di antara kalian ada orang-orang yang berakal, kata beliau. Apa jawaban mereka? Hei Lut, sesungguhnya kamu tahu bahwa kami tidak punya keinginan, gak punya hasrat terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tahu apa yang kami inginkan. Itu kata kaumnya itu. Surah Hud ayat 80-81. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni syadid. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum in mau'idahum as-subh 'alaiha as-subhu biqarib. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi kata Nabi Lut, kalau bisa aku melawan kalian, dalam kalimat yang agak keras mungkin menghajar kalian agar kalian jangan macam-macam kepada tamuku ini. Aku bisa, aku akan lakukan. Cuman gak mungkin aku akan menang melawan kalian semua gitu. Maka para utusan itu, dua pemuda ini berkata yang sebenarnya adalah malaikat, "Hei Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Disebutkan bahwa seringkali azab turun itu menjelang subuh. Kenapa? Karena orang-orang kufur, orang-orang munafik itu
menjelang subuh baru tidur. Nah, gitu. Karena malamnya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, begadang sampai dini hari. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang soleh, dini hari bangun, mereka sudah segar, sudah siap. Ketika diminta untuk pergi mereka. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu tidurnya menjelang subuh. Sehingga ada yang menyebutkan kalau waktu subuh itu udara itu segar, sejuk. Kenapa? Belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik yang masih tidur. Maka bukankah waktu itu subuh sudah dekat, kata para malaikat ini. Dalam An-Naml ayat 56, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Jawaban kaumnya tidak lain mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu itu. Dari negeri kita usir aja. Berisik gitu. Usir aja ini, bikin gak nyaman kita. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci, yang menganggap dirinya suci. Jadi kalimat dan istilah jangan sok suci lah gitu, ini udah ada ribuan tahun lalu. Jadi kaumnya Nabi Lut berkata kepada Nabi Lut, jangan sok suci. Nah sekarang juga banyak yang suka bilang begitu. Jangan sok suci, jangan sok alim. Udah ada contohnya. Faqulla akhadna bidhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka mereka kami azab karena dosa-dosanya itu. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi macam-macam bentuk azabnya. Allah hujani dulu dengan batu-batu, mereka tidak selamat. Lalu kemudian Allah bolak-balik tanah itu sehingga kemudian ada yang terbenam ke dalam tanah, ada yang Allah angkat air laut, air danau, ada yang tenggelam di situ. Allah turunkan pula petir-petir yang sangat kencang sehingga orang mendengarnya dia langsung mati gitu. Itu bentuk-bentuk azab kepada kaumnya Nabi Lut. Kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh berhenti peduli terhadap lingkungan kita, terhadap kondisi masyarakat kita. Karena kalau kita tidak peduli, kita akan terkena sesuatu yang ditimpakan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi juga akan menimpa kepada orang-orang yang soleh, yang baik, tapi tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Diam saja melihat kezaliman, meskipun dirinya tidak zalim, dia akan terkena musibahnya pula nanti. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan manusia sendiri. Hujan sebesar apapun tidak akan berpotensi banjir. Hujan itu hakikatnya juga rahmat. Tapi ketika ada campur tangan manusia merusak alam, maka terjadilah banjir. Bukan penyebab curah hujan yang tinggi. Dulu di kampung-kampung kita, zaman-zaman orang tua kita, saya kira tidak ada banjir yang seperti sering terjadi kepada masa kita sekarang. Ketika ada kearifan lokal.
Kearifan lokal yang harus dipelihara itu bukan tahayul dan khurafat. Tapi yang dimaksud dengan kearifan lokal yang benar itu seperti saya kemarin mudik ngobrol dengan bapak saya, dengan uak dari bapak saya, bicara tentang beras. Jadi beras yang ada kita sekarang ini yang di heller, apa bahasa Indonesia di heller tuh, ke pabrik digiling, itu hanya bikin kenyang saja manfaatnya. Tapi beda lagi dengan dulu padi yang ditumbuk, ditutuk kalau bahasa kita. Itu meskipun ada yang pecah-pecah, tapi serat-serat yang bermanfaatnya masih ada. Tapi kalau sudah digiling di pabrik, di penggilingan, tinggal putihnya saja, itu tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali yang bikin kenyang saja gitu. Nah, makanya menurut para peneliti, kalau manusia Indonesia ini masih mengkonsumsi nasi gilingan kayak gitu, itu nggak bertahan lama manusia Indonesia itu, karena proteinnya udah hilang. Nah, itu kearifan lokal yang mestinya dipertahankan. Meskipun tentu saja akan lama kita bisa makan ya, karena ditumbuk itu lumayan waktunya gitu dan perlu keahlian. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya data-data sekitar 5-6 tahun lalu. Karena kan fenomena ini terus berulang, ada terus kemungkaran seperti ini. Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender ini, LGBT ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. 3 kali beliau sebutkan itu. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Beliau juga bersabda, siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, maka hukum matilah keduanya. Baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hukumannya cuma satu, hukuman mati. Hanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan cara bagaimana menghukum matinya itu. Ada yang dengan memenggal, ada yang dengan merajam. Tapi kebanyakan berpendapat seperti yang juga pernah dilakukan di masa-masa berikutnya. Jadi perintahnya, carilah tempat yang paling tinggi di kampungmu, lalu lemparkanlah pelaku ini dalam keadaan hidup-hidup, disertai dengan dihujani batu-batuan gitu. Jadi kalau di Bekasi ini ya mana paling tinggi itu? Giant atau Metropolitan Mall itu cuma 3 lantai. Cari tempat gedung paling tinggi, lemparkan hidup-hidup sambil dilempari batu-batu. Itu cara hukumannya. Sebenarnya meskipun Pak Mahfud MD mengatakan belum ada hukum yang secara normatif mengatur ini, tapi dalam KUHP itu ada pasal 284, 285 dan 292 yang bisa menjerat ini kalau mau. Kalau political will-nya ada. Kalau tidak ada, sejelas apapun pasalnya tidak bisa digunakan pada akhirnya. Ada syubhat terkait dengan LGBT ini. Pertama, syubhatnya itu adalah selalu dalilnya hak asasi manusia. Itu pasti. Padahal bagi kita orang beriman, di atas hak asasi manusia ada hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin hak asasi manusia itu terlanggar kalau kita mementingkan dan mendahulukan hak asasinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjalankan hukum Allah, sudah pasti hak asasi manusia itu terlindungi. Itu prinsip bagi muslim. 2, demokrasi. Bahwa dalam sistem demokrasi, semua keyakinan, semua kepercayaan, semua praktek itu dilindungi oleh hukum.
Itu selalu dalilnya seperti itu. Padahal tidak bisa, karena demokrasi kita bukan demokrasi barat, bukan demokrasi sekuler liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi berketuhanan. 3, subhatnya adalah Tuhan Maha Kuasa untuk menciptakan LGBT. Nah gitu. Kan saya punya orientasi seksual seperti ini, bukan kepengen saya, ini mah sudah dari sononya gitu. Ini gennya begini saya itu. Ternyata kan setelah dilakukan kajian dan penelitian, itu hoax, itu bohong bahwa perilaku menyimpang dalam orientasi seksual adalah keturunan, itu nggak ada. Secara medis itu nggak ada. Jadi itu memang masalah kejiwaan. Lalu berdalih dengan ini kan juga ciptaan Tuhan punya orientasi seperti ini. Lalu juga syubhatnya adalah pemerintah dan agama tidak berhak mencampuri urusan kamar tidur. Itu biasanya kalangan pengusung hak asasi manusia, pengusung pluralisme, liberalisme, begitu bahasanya. Pemerintah agama ngapain sih ngurusin urusan internal kamar tidur orang gitu. Nggak perlu diurus, ini perkara privat, perkara pribadi. Pemerintah nggak usah ngurusin masalah-masalah kelamin dan lain-lain sebagainya gitu. Lalu dari sisi pemahaman keagamaan, mereka menyebut tentang adanya keragaman tafsir, bahwa kaum Nabi Lut itu diazab bukan karena praktek itunya, tapi karena mereka memang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Lut alaihissalam secara umum. Tapi ada pula yang kemudian menyimpangkan tafsir ayat-ayat tentang homoseksualitas, LGBT dan lain-lain sebagainya. Itu diantaranya nanti yang akan diucapkan oleh kalangan mereka itu. Hak asasi manusia, toleransi, demokrasi, Tuhan memang menciptakan kami begini yang harus diterima gitu. Padahal Pak Mahfud juga bagus dulu jawabannya tahun 2017. Bahwa iblis juga diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, tapi kan bukan untuk diikutin, bukan untuk diterima, bahkan harus dimusuhin gitu. Itu kan ciptaan Tuhan juga. Nah dulu bagus beliau, mas sekarang juga bagus barangkali. Dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian bahayanya apa? Pertama bagi kesehatan. 78% pelaku LGBT ini terjangkit penyakit menular, rentan terkena kanker anal, kanker mulut. Karena kan mereka praktek jimanya itu kan pakai mulut pula gitu kan. Lalu menderita meningitis, radang selaput otak, lalu kanker. Dan jelas HIV/AIDS, ujungnya pasti HIV/AIDS. Bagi lingkungan sosial, bahaya LGBT adalah seorang gay itu punya pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahun. Sementara pasangan zina hetero, kalau gay dan lesbi kan homo. Kalau hetero pasangan zina itu hanya dalam tanda kutip ya 8 orang seumur hidupnya. Tapi kalau pasangan menyimpang itu per tahun 20 sampai 106 orang pasangan jimanya itu. Tapi yang zina saja, yang dia punya maksiat berdosa besar itu hanya 8 orang seumur hidupnya rata-ratanya. Kemudian sekitar 43% gay itu melakukan homoseksual dengan 500 orang bahkan lebih. Ini 43%. Nah, di antaranya sekitar 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang. Sekitar 79% mereka melakukannya dengan orang yang tidak dikenalinya sama sekali. Jadi
tempat-tempat kumpulnya itu mall, pusat-pusat hiburan. Mereka menyebutnya dengan istilah kampus, tempat-tempat nongkrongnya gitu. Sekalipun nggak saling mengenal, mereka punya semacam kode gitu. Apalagi sekarang dibantu dengan smartphone, dengan HP, ada komunitasnya, ada aplikasinya. Tapi jangan di-download oleh bapak-bapak. Nanti mereka tinggal klik, nanti tersambung, lalu ada komunikasi, mojok saja di parkiran 5 sampai 15 menit selesai bubar. Kayak binatang, nggak kenal siapa namanya, dari mana gitu. Kayak binatang aja. Lalu berakibat menurunkan populasi penduduk. Jelas, karena nggak bisa hamil kan. Presiden Zimbabwe dulu kan dipenjara seluruh LGBT itu. Boleh mereka keluar dari penjara kalau bisa hamil. Ya nggak keluar-keluar, penjara aja terus. Bahaya LGBT bagi pendidikan. Rata-rata menurut penelitian mengalami permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan siswa normal. Lalu kemudian rusaknya orientasi belajar dan rusaknya orientasi hidup. Bagi keamanan, bahayanya adalah 33% pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh pelaku LGBT. Padahal populasi kaum LGBT itu ya barangkali belum terlalu besar. Di permukaan belum terlalu besar. Tapi kalau sekarang bisa jadi barangkali di luar perkiraan kita. Kita bisa dengan mudah di Google menemukan komunitas-komunitas anak-anak remaja untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa aktif mereka dengan sangat terbuka menjajakan diri mereka dan menampilkan foto diri mereka secara vulgar dengan harganya masing-masing. Kalau kita nggak aware, nggak peduli, entah berapa persen dari anak-anak Tambun, anak-anak Bekasi yang sudah terseret itu, kita tidak tahu. Maka penting untuk memahami dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa anak kita berteman di dunia nyata maupun di sosial medianya. Lalu ada penculikan, ada pembunuhan. Baru-baru ini juga terjadi beberapa penculikan kan kepada anak-anak. Bagaimana bahayanya bagi keuangan kita? Satu kali suntik penanganan bagi pengidap penyakit akibat LGBT ini 6 tahun yang lalu, ini bukan menyembuhkan, hanya memperlambat. Itu 700.000 rupiah. Ini 6 tahun lalu. Kalau sehari dia harus disuntik 3 sampai 5 kali, ya 700 kali 5 berapa? 3.500.000. Kalau seminggu ya. Oh ya, kalau seminggu berapa? Kalau sebulan berapa? Yang ini suntikan bukan penyembuhan. Bagaimana sikap kita orang tua? Pertama, anak kita perlu diedukasi oleh orang tua terkait bahaya ini. Kedua, orang tua hendaknya berperan menjadi teman yang baik bagi anak. Memang kita capek bekerja, istri juga gak ada henti-hentinya di rumah itu. Apa saja banyak pekerjaannya, tapi kita penting meluangkan waktu untuk anak kita. Jangan sampai anak kita mau ngobrol, mau curhat, kemudian kita nggak ada waktu, bahkan kemudian kita marah sama anak kita. Pada akhirnya dia harus ngobrol sama curhat ke orang lain yang belum tentu benar, belum tentu memberikan penjelasan yang baik, bahkan bisa jadi mengajak kepada hal yang tidak benar. Orang tua juga harus punya sikap yang jelas terkait LGBT ini. Jangan kemudian ya nggak apa-apa, urusan orang, saya kan nggak. Nah begitu Deddy Kobuzer itu. Dia nggak tahu bahwa dengan hal itu dia berperan mempublikasikan hal itu. Kita harus punya sikap yang jelas ini. Oh ini haram, ini dosa besar, ini berbahaya.
Kalau nggak punya sikap yang jelas, ya kita abai nanti terhadap keselamatan anak-anak kita. Apabila ada tanda-tanda anak terlibat LGBT, karena ini kan sasaran empuk para pengidap penyakit ini. Kata Kiai Khalil Nafis, ini harus diamputasi, bukan untuk ditoleransi. Ketua MUI Pusat. Karena sasaran empuk anak-anak itu, mereka nggak paham, belum paham, diiming-imingi ini itu, banyak prakteknya. Memang yang sering dimunculkan adalah ada ustadz, ada kiai di pesantren, faktual ada memang. Ya, tapi karena itu sering diekspos seolah-olah nggak benar ustadz itu semua, nggak benar pesantren itu semua. Padahal kan di kalangan seminari, di asrama-asrama agama lain juga banyak praktek seperti itu terjadi. Nah, cuman nggak diekspos saja. Karena pengidap penyakit ini itu nggak kenal kata puas. Makanya tadi 43% bisa sampai 500 orang per tahun, bisa sampai 1000 orang per tahun ganti-ganti pasangan. Ini banyak kasus yang dan rata-rata kemudian mereka yang begitu jadi korban nantinya akan memakan korban yang lain. Karena umumnya mereka yang kemudian berperilaku seperti itu dulunya korban dari perilaku seperti itu oleh orang lain. Bagaimana sikap masyarakat dan pemerintah? Ini DPR, memang benar Pak Mahfud menyarankan jangan nyalahin eksekutif, ke legislatif lah. Coba dorong legislatif. Saya dulu bersama teman-teman AILA, Dewan Dakwah dan ormas-ormas lain mencoba untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kita ikut persidangannya sampai selesai. Ditolak materi kita itu. Dan kalangan LGBT itu hadir pula gitu saat pembacaan keputusan itu. Hanya kalah 1 suara, kan ada 9. Ada 9, yang 5 menolak, yang 4 dissenting opinion, punya pendapat lain. Itu ketika diputuskan judicial review kita ditolak, mereka itu para lesbi, para gay itu teriak alhamdulillah gitu. Ternyata ngucapin alhamdulillah pula. Lalu pelukan mereka. DPR harus segera membuat regulasi untuk membuat hukum terkait LGBT ini yang tegas. Lalu Presiden juga memberikan penguatan kepada DPR. Semua tokoh dan seluruh elemen masyarakat juga harus memberikan edukasi terkait bahaya LGBT, mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mensahkan RUU anti LGBT. Kemudian ada peta dunia terhadap LGBT. Karena ini kan proyek internasional, ini proyek global. 6 tahun lalu 76 negara menolak LGBT, entah sekarang. 7 negara diantaranya diancam dengan hukuman mati. Nah, rata-rata di negeri-negeri Arab. Kampanye menolak hak LGBT oleh 17 negara itu diantaranya Indonesia, Belarus, Mesir, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab. Nah, kita masih menolak. Tapi kan serbuannya kencang sekali melalui berbagai lini ke Indonesia ini untuk menekan pemerintah agar menerima keberadaan LGBT. Ada 22 negara melegalkan LGBT. Belanda, Denmark, Amerika, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Meksiko, Islandia, Argentina, Uruguay, Selandia Baru, Prancis, Inggris, Wales, Skotlandia, Brazil, Luxembourg, Finlandia, dan Irlandia. Ada pendanaan yang besar untuk proyek ini di Indonesia. Di antaranya adalah ada 6 tahun lalu dikucurkan dana sebesar 100 juta dolar. Kalau dirupiahkan saya tidak tahu berapa. 100 juta dolar.
yang kalau dibagikan ke anggota DPR kita sekitar 500-an 600-an orang, masing-masingnya bisa dapat sekitar 800 miliar. Ya kalau nggak kuat-kuat iman, 800 miliar bisa buat apa saja. Lalu ada gerakan politik juga di LGBT. Mereka kemudian masuk untuk mengisi kursi-kursi di Mahkamah Konstitusi, sedang berupaya. Kursi-kursi di MA, kursi-kursi di Kejaksaan, jabatan-jabatan di Komnas HAM, jabatan di komisi-komisi nasional gitu. Lalu ada anggaran dana dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebesar 8 juta dolar atau 108 miliar untuk proyek ini. Bagaimana di Bekasi ini? Menurut catatan Yayasan Lembaga Kasih Indonesia, di Bekasi ini, di kota Bekasi, kalau kita kan kabupaten, ada tercatat 3.123 orang. Ini data 6 tahun yang lalu. Itu yang tercatat. Fenomena gunung es lah ya kan. Di atas permukaan laut kelihatan kecil, ke bawahnya kan namanya gunung itu besar. Makanya kenapa gunung itu adalah paku bumi. Dua catatan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Bekasi, pengidap LGBT itu ada 1.100 orang di Kabupaten Bekasi. Ini data 6 tahun lalu. Ada organisasi-organisasinya di Kota Patriot ini. Tapi jangan dicarilah pokoknya. Cuman organisasinya banyak mereka. Kalangan menengah ke atas biasanya mereka berpenghasilan di atas 2,5 juta rupiah. Lalu berkomunikasi dan cari pasangan dengan aplikasi. Dapat mengetahui sesama mereka di lokasi dan kapan berapa jarak. Rata-rata usianya 17 sampai 30 tahun. Aplikasinya terkoneksi di sosial media. Sehari mereka bisa berganti 2 sampai 3 pasangan. Aplikasi ini yang baru 6 tahun lalu sudah langsung di-download oleh 5 juta pengunduh di Indonesia. Jadi apa solusi Islam? Pertama, ajarkan tutup aurat. Kita juga orang tuanya konsisten dimanapun untuk tutup aurat, meneladankan kepada anak-anak kita. 2, selektif bergaul. Jadikan kita orang tua tempat yang nyaman untuk anak-anak kita curhat. Jadikan DKM masjid ini tempat yang nyaman untuk anak-anak ngumpul, lalu mereka mau curhat kepada ustadznya, kepada ustazahnya. 3, saum. Kan ada hadisnya. Pemuda nikah, kalau belum mampu nikah puasa. 4, selektif memilih tontonan dan bacaan. Karena dalam buku-buku komik anak-anak kita itu juga dimasukkan kampanyenya. Di di kartun-kartun di televisi dimasukkan pula kampanye-kampanye LGBT itu. Selektif memberikan dan menggunakan gadget. Kalau saya anak-anak nggak dikasih HP. Anak kelas 1 SMA, kelas 5 SD, kelas 1 SD. Memang berat sekali perjuangannya melawan HP ini, berat sekali. Karena lingkungannya udah anak-anak ngumpul di mana pegang HP semua sampai malam. Jadwal anak-anak saya pegang HP itu hari Ahad saja, hari Minggu 2 jam sampai 3 jam. Selebihnya saya harus bertarung sama istri, harus bertarung sama anak, kuat-kuatan agar anak gak pegang HP selain karena HP-nya punya saya dan punya istri aja. Memang nontonnya juga paling bola, Pinipin juga gak aman karena ada sosok Bang Saleh itu, namanya Bang Saleh yang kemayu itu. Boboiboy gitu kan, itulah yang ditonton oleh anak-anak.
Tapi saya menerapkan dengan keras seminggu, karena berat nih melawan HP ini. Seminggu boleh, hari Ahad, hari Minggu aja 2-3 jam. Selainnya kitanya juga harus contohin. Kalau nggak penting-penting amat di rumah, jangan pegang HP orang tua. Anak gimana pun juga mencontoh orang tua. Lalu ciptakan keluarga yang harmonis. Kalau keluarganya broken home, anak jelas nggak betah di rumah. Dia akan mencari kenyamanan di luar rumah. Lalu pisahkan tempat tidur anak. Kalau masih ada ruangan gitu kan. Pisahkan tempat kalau udah mulai dewasa, apalagi laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki pun mulai balik dia, usahakan dipisahkan tempat tidurnya. Bedakan alat dan cara bermain anak, peduli lingkungan, permudah pernikahan. Meskipun kayaknya ini masih kuliah, tapi anaknya udah pengen nikah. Udah kita harus senang, anak udah pengen nikah. Gimana nanti ininya, rezekinya? Bukan urusan kita, urusan Allah. Udah nikahkan. Aduh udah bagus anak kita udah pengen nikah waktu kuliah itu. Dukung, permudah daripada dia tergelincir, terjerumus. Lalu kemudian seks halal, seks sehat. Jadi sebenarnya satu-satunya cara terhindar dari HIV/AIDS adalah berhubungan dengan istri kita. Itu pasti selamat itu. Yang kemudian jadi penyakit dan berpenyakit di kemudian hari karena berjima dengan bukan pasangan halalnya. Gak ada pasangan halal kemudian dapat penyakit HIV/AIDS kecuali karena jarum suntik, karena yang lain-lain gitu. Kan awalnya dari persoalan itu, persoalan moralitas gitu dalam masyarakat. Saya kira itulah sebenarnya ini materi pertama ya. Ada materi-materi lain yang juga perlu kita ketahui, tapi untuk sementara ini sekiranya bisa kita pahami secara komprehensif bagaimana bahaya LGBT ini, dan kita harus berjuang sangat keras karena kita menghadapi sebuah proyek global yang sangat kuat dananya, sangat kuat dukungan politik internasionalnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semakin memperkuat pemahaman keagamaan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.